silam 1 Oktober 1970, layanan THT perdana. Coba melawan lupa. Rasa berbagi lewat lintas generasi, gapai sehat rahayu, taat tuntunan kamu. Di sini saat ini, pikir kata tindak menyatu, berserah syukurlah Dharma Dumanasara. Kenangan yang silam 1 Oktober 1970, layanan THT perdana. Coba melawan lupa. Rasa berbagi lewat lintas generasi, gapai sehat rahayu, taat tuntunan kamu. Di sini saat ini, pikir kata tindak menyatu, berserah syukurlah Dharma Dumanasara. Saat ini, pikir kata tindak menyatu, berserah syukurlah Dharma Dumanasara. Dharma Dumanasara. Membaca Gita Himna telinga hidung tenggorokan sebagai sebuah kenangan layanan telinga hidung tenggorokan perdana.
untuk melawan lupa. Anda ingin berbagi sebuah pelayanan THT di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, namun gagal karena Dr. Putu Wiryamasna almarhum. Rumahnya terbakar, segala berkas-berkasnya hangus. Untuk semua itu, kemudian Anda melantunkan 2 gita yang menggambarkan getaran rasa jiwa Anda. Melalui 2 gita yang Anda lantunkan itu bermakna pengetahuan yang tertutup. Maya yang ingin Anda ketahui sebagai kenangan yang baik, lepas dari ikatan maya yang menyelubungi. Sebelum selubung maya itu lepas dari diri Anda perlu memahami sinar lagu yang saya katakan. Sebuah gita. Saya tanggapi dengan terang dan cemerlang, berupa gambaran kehidupan manusia. Bila Anda belum dapat mengungkapkan sinar terang dari suatu kehidupan yang menghidupkan makhluk hidup, hingga Anda tahu siapa Anda yang sebenarnya. Selama itu selubung maya sangat berkuasa atas diri Anda, bertolak dari pendapat-pendapat tentang makna kehidupan dari para ahli, di antaranya Darwin yang dengan tegas menyatakan bahwa kehidupan adalah pemberian Allah kepada ciptaannya. Kehidupan itu adalah suatu sistem kekuatan alamiah milik organisme yang utuh. Paham ini dipakai dasar oleh kaum Kristen bahwa kehidupan itu merupakan pemberian Allah dan wahyu Allah. Sebagai umat Hindu Bali, khususnya saya tertarik pada sebuah opini dengan judul Bhakti New Normal, karya Widana, dosen Universitas Hindu Indonesia. Bertolak dari kondisi meledaknya COVID-19 di Indonesia dan bercermin pada kondisi COVID-19 ini, akibat COVID-19 ini, bahwa pandangan kehidupan itu adalah wahyu Allah. Terkait dengan bakti dalam ajaran agama Hindu yang ditandai dengan adanya hubungan personal antara makhluk hidup dengan Tuhan. Dalam ajaran ini menempuh jalan bakti yang disebut Bhakti Marga. Bakti adalah menekankan pengabdian dan pelayanan. Dalam kondisi ini, adanya pandemi COVID-19, kiranya manusia kembali berusaha mencapai Tuhan dalam diri yang dimaksud. Bhakti New Normal. Bakti dalam era new normal adalah untuk menghadapi situasi pandemi ini. Umat Hindu tidak lagi mengedepankan imanensi ritualistik simbolik, tetapi pada arah penguatan transendensi spiritualisme. Ini berarti dengan timbulnya gejolak pandemi COVID-19 sebuah amanah bagi kita sebagai umat Hindu untuk menumbuhkan keyakinan diri beragama, yaitu Megama Sunia, yaitu beragama di jalan sepi, mencari
dan mendekatkan diri pada Tuhan dengan sepenuh rasa bakti. Jadi bakti di era new normal, umat Hindu tidak lagi hanya mengedepankan ritualistik simbolik secara ekspresif belaka yang bersifat formalis, melainkan ke arah penguatan spiritualisme secara lahirnya dengan bentuk bakti. Bertolak dari pandangan-pandangan tersebut, saya akan menerapkan dan pemahaman teori retorik untuk berusaha membuka selubung maya dalam diri umat. Pemanfaatan salah satu teori sastra yaitu retorik dalam bidang pendidikan adalah berupa bimbingan sistematis untuk membentuk anak didik dapat mengembangkan dirinya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya dan kemanusiaan umumnya. Pendidikan memberikan bimbingan agama, potensi yang dimiliki anak didik bisa berkembang secara wajar. Pemanfaatan retorik secara terarah tampak lebih menonjol lagi pada proses pengajaran kelas. Bila retorik tidak dimanfaatkan dalam pendidikan, pengajaran akan sangat membosankan. Anak didik, jadi tujuan retorik adalah membina perkembangan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan bertutur. Jadi retorik adalah satu, moral penutur, penyesuaian dengan kondisi dan situasi penangga tutur. 3. Penampilan keseluruhan tutur dengan gaya yang meyakinkan, yaitu dengan gaya yang menarik perhatian. Sekarang kita kembali pada tujuan pokok dalam situasi pandemi saat ini untuk dapat memenuhi sejalan dan sesuai dengan makna dan jiwa kita yang Anda sampaikan. Baca dengan baik-baik Bhagavad Gita. Saat Arjuna dengan Krishna berada di medan perang Kurukshetra, setelah Arjuna sampai di medan perang di tanah lapang kerajaan Kuru adalah tanah lapang kebenaran. Terjadi percakapan antara Arjuna dan Krishna. Inti percakapan ini adalah konsep penjelasan tentang kebenaran yang ada, juga tentang keagamaan. 2. Bahwa manusia yang ada di dunia adalah manifestasi Tuhan. Tuhan ada pada semua makhluk hidup sebagai diri yang terdalam. Bila selubung maya, yaitu selubung kebodohan, dibuka, saat itu akan terdengar suara Krishna sebagai suara Tuhan. Maka itu seloka Gita yang berupa dialog antara Krishna dengan Arjuna adalah sebagai pintu gerbang yang terbuka untuk memahami kebenaran. Membaca percakapan antara Krishna dan Arjuna dalam perang di Kurukshetra itu dianggap bahwa Kurukshetra bukan perang yang terjadi di luar diri manusia, tapi perang itu ada dalam diri manusia itu sendiri. Maka medan perang kehidupan
dan bukan perang di luar diri manusia. 1. Maka perlu diperangi adalah kekuatan nafsu jahat. 2. Adanya prasangka dengan kecondongan kejahatan. Maka Bhagavad Gita mengajarkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya menurut hukum melalui perbuatan dan pelaksanaan tugas. Pemujaan pada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa akan tercapai dengannya. Sebenarnya selubung maya yang menutup diri adalah karma atau kebiasaan dan kecenderungan, tindakan mencegal manusia agar jauh dari Hyang Widi. Maka pemujaan pada Hyang Widi akan dapat menggapai kesucian hati dengan pengendalian diri, ketenangan jiwa. Orang yang telah mencapai keseimbangan. 1. Pikiran dan tidak mengikatkan pada hasil pekerjaan akan mencapai kebahagiaan, bebas dari suka dan duka. Mencapai kebijaksanaan adalah tenang. Pikiran tak digoncangkan oleh keadaan duka yang timbul dari keinginan. Harus dapat mengatasi nafsu, kesesatan, kemarahan bila seseorang selalu memikirkan benda duniawi yang akan terikat padanya. Dari ikatan itu akan muncul keinginan. Dari keinginan akan timbul kemarahan bila keinginan tak tercapai. Dari kemarahan akan timbul kebingungan. Dari kebingungan akan lahir hilang ingatan. Kehilangan ingatan akan timbul kehancuran kebijakan. Kehancuran kebijakan akhirnya tak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Inilah akibatnya seorang diliputi nafsu. Orang yang dapat mengendalikan dirinya dari nafsu adalah orang yang bijaksana. Harapan saya terhadap diri Anda demi kehidupan yang sempurna bagi Anda dan kita semuanya. Jadilah orang yang bijaksana, maka lakukan pekerjaan sebagai tugas yang diberikan kepada Anda lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Untuk melihat badan Anda tak mungkin jika Anda tak bekerja, maka lakukan pekerjaan itu sebagai yadnya dan bebaskan diri dari semua ikatan. Yadnya adalah melakukan pekerjaan tanpa mengikatkan diri kepada hasil hanya untuk Hyang Widi.